Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Kisah yang menarik dari seorang mualaf Ustadz Felix Xiao berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan kembali mendengarkan Elia Miron yang memberikan pelajaran gratis kepada Ustadz Felix Xiao tentang cara berpikir yang baik dan benar. Ya, Ustadz Felix Xiao mengomentari konsep Tritunggal di dalam kekristenan dan dia bertanya kepada pendengarnya, kalian bingung atau mengerti? Wow. Mari bersama-sama kita dengarkan jawaban menohok dari Elia Miron yang menampol mulut Ustadz Felix Xiao. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Kisah yang menarik dari seorang mualaf Ustadz Felix Xiao berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Namun tentu saja sebenarnya kebingungan itu berakar dari kurangnya belajar, kurangnya membaca dan menggali lebih dalam untuk mencari literasi yang mendukung. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepoan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama mengenai pertanyaan siapakah yang menciptakan alam semesta, apakah Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian Allah Tritunggal yang esa yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus yaitu doktrin Trinitas merupakan tiga Allah yang digabungkan menjadi satu atau bahkan satu Allah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai Tritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekristenan, Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia telah mengajarkan prinsip Tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada. Di mana pengajaran Tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga Allah yang terpisah-pisah, yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut Tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Artinya Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Karena kekristenan sejak mulanya memang menyembah Allah yang esa, bahkan dalam pengakuan iman kekristenan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, aku percaya kepada satu Allah yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa. Jadi dengan jelas sejak mulanya kekristenan memang menyembah Allah yang esa yang disebut dengan monoteisme Tritunggal. Di mana secara sederhana Allah Tritunggal berbicara tentang Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin. Dia disebut sebagai Bapa karena dia merupakan asal-usul segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu dan disebut sebagai Sang Sumber. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani dan juga memiliki roh. Di mana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui rohnya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya dan menghidupinya melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi baik Bapa, firman atau anak, dan rohnya Allah atau Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah. Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa ia berkata Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Waduh. Kita perlu mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam keadaannya sebagai manusia.
Nah, ucapan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, merupakan penggenapan dari Mazmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hasyakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai Eli Eli lama sabachthani, artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Lalu kepada siapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada Sang Bapa yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Karena Yesus adalah Sang Firman dan Bapa adalah Sang Sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabaran saya adalah doktrin ala Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tetapi ala Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung, yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati dan shalom aleichem. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban cerdas dari Elia Miron menanggapi pernyataan lucu atau dapat dikatakan pernyataan bodoh dari Ustadz Felix Xiao. Saya tidak tahu kenapa ya teman-teman ya. Setiap ada orang yang mu'alaf dan kemudian kalau mereka menjadi ustadz, topik yang mereka bahas itu pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya kekristenan. Dan pembahasan mereka berkaitan dengan kekristenan selalu negatif. Saya nggak tahu kenapa selalu seperti itu yang terjadi. Ya, mulai dari Ustadz Felix Xiao lah, Kainama lah, Donditan lah, Bangun Samudra lah, dan masih banyak, Manakem Ali juga, masih banyak ya. Ketika mereka membahas tentang kekristenan, nggak tahu kenapa selalu negatif yang mereka ungkapkan di dalam setiap ceramah atau diskusi mereka. Ya, apakah memang mereka merasa kepahitan dulu ya di dalam kekristenan sehingga ketika mereka menjadi seorang Muslim, mereka menyampaikan hal-hal yang berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen. Ya, itu saya masih bertanya-tanya tentang hal itu. Kalau memang mereka pindah dari agama Kristen dan masuk Islam, dalam logika saya adalah, mungkin juga dalam logika mereka sama sih. Mereka menemukan kebenaran yang jauh lebih benar, jauh lebih dipercayai, dan jauh lebih akurat dibandingkan kekristenan sehingga mereka pindah. Dan mereka percaya mungkin bahwa mereka akan dituntun untuk menjadi seorang yang jauh lebih baik lagi dibandingkan mereka sebelum menjadi Islam atau masih di kekristenan. Tetapi ketika mereka masuk Islam, mereka menemukan dalam tanda kutip agama yang benar, agama yang sempurna. Kok kelihatannya mereka malah makin ngaco gitu loh. Untung baik mereka menjelaskan tentang konsep kekristenan yang sama seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Ini mereka menyampaikan hal-hal yang menyeleweng, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jauh daripada apa yang dipahami oleh orang Kristen. Ini kan kocak teman-teman ya. Kebenaran apa yang mereka jumpai di sana? Kebenaran apa yang kita lihat dari sikap mereka yang seperti itu gitu loh. Sama sekali tidak ada teman-teman. Apalagi Ustadz Kainama. Ya. Nah, si Felix Xiao ini dia mengatakan tentang Allah Tritunggal itu, di endingnya itu dia bilang, ini kalian mengerti atau bingung? Ya, ini kan bahasa ejek-ejekan teman-teman. Tentu saja ujung-ujungnya yang dia maksud adalah Allahnya orang Kristen itu membingungkan, kita tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan cara yang baik dan benar. Ujung-ujungnya larinya ke sana semua gitu loh. Artinya kalau dia kemudian mengatakan membingungkan lah, tidak masuk akal dan sebagainya, berarti dia membutuhkan Tuhan yang mudah dipahami dan masuk akal buat dia. Bisa jadi Tuhan di dalam agama Islam itu jauh lebih mudah untuk dia pahami, lebih mudah untuk dia bisa narasikan gitu ya, lebih mudah untuk masuk di kepalanya gitu. Nah, berbedalah dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya itu jauh lebih masuk akal mengimani Tuhan yang tidak mudah dipahami dibandingkan mengimani Tuhan yang sangat mudah dipahami. Jauh lebih masuk akal seperti itu sebenarnya. Bagi saya, kalau sesuatu yang sudah saya pahami dengan baik, mudah saya jelaskan, mudah saya narasikan,
mudah sekali saya mengerti bagaimana menjelaskan, bagaimana memahaminya, bagaimana semua lah yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan itu. Logika saya nyaman di situ. Ya bagi saya itu membuat apa beriman terhadap hal-hal yang seperti itu gitu loh. Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang tidak masuk akal tetapi melampaui akal. Dia berada di atas akal gitu loh. Ya, kalau dia berada di atas akal, maka dia pantas untuk dituhankan, pantas untuk disembah, pantas untuk diagungkan. Lalu kemudian kalau dia masuk akal, ya berarti dia berada di bawah akalnya kita. Bisa jadi lebih rumit pula rumusnya si para filsuf, para matematis, para fisikawan gitu ya. Lebih rumit pula rumus mereka, bahkan lebih tidak masuk akal pula rumus mereka dibandingkan Tuhan gitu. Maunya mungkin seperti itu, mudah dipahami. Ya lebih bagus aja lebih menuhankan rumus-rumus itu yang sulit dipahami dibandingkan menuhankan Tuhan yang mudah dipahami. Bagi saya sih begitu teman-teman ya. Kalau Tuhan itu sangat mudah dipahami, ngapain beriman sama dia? Tetapi justru itulah keunikan daripada iman Kristen. Tuhannya melampaui akal. Tidak sama seperti yang diinginkan oleh Ustadz Felix Xiao. Maka di dalam video ini, sisi lain dijelaskan oleh Elia Miron mengenai konsep Tritunggal yang benar. Dan sisi lain saya sampaikan bahwa Tuhannya kita itu sangat-sangat melampaui akal. Ya, dia tidak sama dengan akalnya manusia atau tidak akan pernah mudah, tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia. Kalau dia dipahami ya dia bukan Tuhan lah. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke, semoga penjelasan Elia Miron ini didengarkan oleh Ustadz Felix Xiao dan penjelasan saya juga semoga dia dengar oleh Ustadz Felix Xiao supaya kalau dia menjadi orang muslim yang telah meninggalkan kekristenan ya dia baik-baik aja menjadi ustadz di sana, dia baik-baik aja mengajar ini orang Islam, nggak usah sentuh-sentuh agama Kristen. Ya kau sudah tinggalkan ngapain kau sentuh-sentuh lagi? Move on lah gitu ya. Begitu juga dengan para mualaf-mualaf yang lain. Kalau udah meninggalkan kekristenan ya udah tinggalkan, ngapain kau kembali lagi mempelajari, menyampaikan lagi, mengajarkan lagi yang berkaitan dengan kekristenan. Tinggalkan dan pelajari hal yang lain. Terutama fokus kepada agamamu, fokus kepada Islammu, bertumbuh kau di situ menjadi orang yang baik. Kalau kau menjadi orang yang jahat lagi yang suka memfitnah, ya aku mempertanyakan kualitas imanmu. Itu aja sih. Semoga video ini juga menolong orang-orang Kristen untuk semakin belajar dan memahami konsep ketuhanannya yang baik dan benar. Terima kasih teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian video kita. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.